Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pertama kalinya dalam kategori MBTI atau biasa disebut dengan Myers-Briggs Type Indicator. Nah, jadi tujuan saya membuat playlist ini untuk membantu teman-teman juga dalam perjalanan mencapai self-discovery atau lebih ke kategori personal development sebetulnya ya. Walaupun ada pro kontranya bahwa MBTI ini dianggap sebagai pseudoscience atau ilmu semu kayak gitu ya. But selama hal ini bisa menjadi impact yang positif kayak gitu ya, dan perlu kita ketahui juga bahwa jiwa manusia itu memang kompleks dan hanya bisa dilihat dari spektrum saja. Dan di sini walaupun tipologi juga dari 16 personalities ini, pasti ada kecenderungan dari setiap orang tersebut terlepas dari sebagaimana kompleksnya jiwa manusia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang extroversion dan introversion atau biasa disebut dengan extrovert dan introvert ya populernya. Jadi teori MBTI ini dikembangkan oleh Katharine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers ya. Nah, oleh karena itulah namanya juga disebut dengan Myers-Briggs Type Indicator. Dan mereka juga sebenarnya berdasarkan dari well-established teori Carl Gustav Jung ya, seorang psikiater dari Swiss pada waktu itu. Teori tersebut memang sudah teruji ya, yang dari Carl Gustav Jung ini. Nah, disinilah Carl Jung memperkenalkan konsep archetype juga kayak gitu ya. Ada bukunya juga, Psychological Types. Bisa juga kalian cari bukunya. Nah, di sini juga ketika kita berbicara tentang extrovert dan introvert, maknanya itu masih dangkal kayak gitu ya. Kita tahunya itu makna dari introvert itu ya sudah tertutup, dan makna dari extrovert itu kepribadian terbuka. Namun ketika kita lebih mendalaminya, ada hal yang sangat menarik sekali. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita akan lebih mendalami terlebih dahulu extrovert dan introvert. Nah, sebelum kita membahas tentang masing-masing dari extrovert dan introvert tersebut, di sini kita akan membahas terlebih dahulu asal-usul istilahnya ya. Jadi karena memang Jung itu seorang psikiater ya, setelah menangani banyak sekali pasien, beliau mulai menemukan dua pola besar, yaitu extrovert dan introvert. Nah, disinilah beliau menemukan istilah dari extroversion dan introversion ini. Nah, yang dimaksud dari extrovert ini menurut Jung yaitu berfokus pada dunia luar atau lebih fokus pada objeknya. Sementara ketika kita berbicara tentang introvert, mereka merupakan individu yang fokus pada subjeknya, terutama diri mereka sendiri. Jadi masing-masing dari extrovert dan introvert ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan tentunya definisi ini masih kita pahami karena memang pada saat ini kita memahami introvert dan extrovert itu seperti demikian kayak gitu, kepribadian terbuka karena mereka merangkul orang lain, lebih mudah bergaul ketika kita berbicara tentang extrovert. Ketika kita berbicara tentang introvert, mereka yang kepribadiannya tertutup, tidak mudah bergaul, lebih selektif, dan itu memang benar adanya. Tapi apa yang terjadi sebenarnya dari masing-masing individu tersebut? Nah, sekarang kita masuk saja ke bagian extrovertnya ya. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa extrovert itu orang yang lebih berfokus pada dunia luar, pada objeknya ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat energik sekali dan mereka sangat senang sekali join event. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang senang sekali join event, ada kemungkinan teman-teman juga merupakan seorang extrovert. Perlu kita pahami juga ketika kita berbicara tentang extrovert dan introvert, hal tersebut hanyalah persentase. Jadi kepribadian kita tidak semuanya extrovert, ada juga sisi introvertnya juga. Dan sebaliknya, jika saya misalnya seorang introvert, pasti ada sisi extrovertnya juga. Nanti kita juga akan lihat lebih mendalam. Perlu diketahui juga sisi dari seseorang yang extrovert ini, mereka tidak terlalu memperhatikan kehidupan batin mereka dan lebih tersembunyi. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ya, Carl Jung juga menjelaskan bahwa the actual subject, the extrovert as a subjective entity, is so far as possible shrouded in darkness. He hide it from himself under veils of unconsciousness. Ya. Nah, lebih lanjut juga Carl Jung menjelaskan seperti ini. The psychic life of this type of person is enacted as it were outside himself in the environment. He lives in and through others. All self-communings give him the creeps. Nanti di playlist lainnya kita akan membahas tentang enneagram dan tipologi yang lainnya juga. Hal ini akan lebih mengerucutkan siapa diri kita sebenarnya. Dan dengan menemukan siapa diri kita, kita lebih paham bagaimana cara mengalirkan energi kita. Nah, orang yang ekstrovert ini sangat mudah sekali diamati orang-orang lain karena kepribadiannya yang memang suka bergaul dengan orang lain dan tidak tersembunyi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kepribadian introvert. Orang yang introvert ini cenderung lebih reflektif, cenderung melihat kehidupan batinnya karena mereka yang introvert itu mengalirkan energinya itu ke dalam diri mereka sendiri, menjadi lebih reflektif. Tentunya ada akibatnya juga, di
mana mereka merasa lelah berada di keramaian, gampang habis baterai kayak gitu ya, baterai sosialnya. Berkaitan dengan introvert ini, Carl Jung juga menjelaskan seperti ini. He holds aloof from external happenings, does not join in, has a distinct dislike of society as soon as he finds himself among too many people. In a large gathering, he feels lonely and lost. The more crowded it is, the greater becomes his resistance. Di halaman selanjutnya, beliau juga menuliskan seperti ini. His apprehensiveness of the object is not due to fear, but to the fact that it seems to him negative, demanding, overpowering, or even menacing. Nah, di sini kita mendapatkan logikanya, di mana jika kita mengatakan orang introvert ini lebih menyukai kesendirian, dan memang betul adanya ya, karena memang energi yang ditariknya itu lebih ke diri mereka sendiri, lebih reflektif, dan empatinya itu sangat luar biasa sekali ketika mereka berempati dengan orang lain. Selain lebih suka menyendiri juga, di sini tendensi mereka lebih mandiri juga dan tidak dapat diubah dengan mudah ya ketika kita ingin mengubah prinsip mereka. Jadi misalnya jika ada prinsip dari mayoritas itu seperti begini, mereka tidak akan dapat dengan mudahnya dipengaruhi. Selanjutnya di sini juga orang-orang yang introvert ini lebih misterius kayak gitu. Maksudnya misterius di sini karena kehidupan batin mereka lebih privat. Oleh karena itu ketika kita berhadapan dengan orang yang introvert, mereka itu punya layers yang lebih banyak dan sulit dipahami juga. Tetapi dengan adanya archetype ini, kita bisa memahami satu sama lain dengan mudah sekarang. Nah, kita sekarang masuk ke relevansinya dalam pemahaman diri kita. Jadi, dari kedua tipe kepribadian tersebut, tidak ada yang lebih benar. Yang bisa kita lihat di sini adalah mereka merupakan individu yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan kita. Jadi, di sini kita harus menghargai satu sama lain. Karena energi yang kita gunakan masing-masing itu berbeda. Jadi, misalnya saya dan teman saya pergi ke sebuah museum, dan kita tidak tahu museum apa itu, dan ekspektasi dari saya, seorang ekstrovert, saya membayangkan bahwa di dalamnya itu akan ada informasi-informasi yang menarik. Sementara teman saya di sini yang introvert, dia merasa tidak begitu antusias karena pastinya hal yang akan ditemukannya itu membosankan. Ketika kita memasuki museum tersebut, energi kita berdua berubah secara signifikan, di mana saya sebagai seorang ekstrovert menjadi seorang introvert dikarenakan ekspektasi yang tadinya saya imajinasikan bahwa akan banyak sekali informasi yang menarik ya, dan ternyata hanya bertemakan dinosaurus saja misalnya. Sementara di imajinasi saya itu ingin melihat informasi tentang baik itu dinosaurus atau hal-hal yang lainnya juga, tidak hanya dinosaurus saja. Nah, sementara di sini teman saya yang sangat tertarik sekali pada dinosaurus ya, dia berubah dari introvert menjadi extrovert karena melihat tema tersebut yang memang merupakan ketertarikannya. Jadi di sini yang ingin lama-lama di museum itu sebenarnya yang introvert ini. Justru di sini yang ingin menarik diri dari museum itu saya sendiri sebagai seorang extrovert. Karena apa? Di sini saya berubah menjadi seorang introvert. Dan perlu kita ketahui juga bahwa energi ini bisa berubah. Dan di MBTI juga nanti tentunya akan banyak sekali fungsi kognitif ya, ada 8 fungsi kognitif dan masing-masing tersebut ada introvert dan extrovert. Jadi setiap orang itu memiliki sisi extrovert dan introvertnya juga. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan di sini bahwa secara tidak sadar kita melihat tipologi di sini. Dan tipologi itu memang sangat penting sekali karena dengan melihat seseorang dari tipe kepribadian, kita bisa setidaknya melihat dengan jelas daripada kita tidak tahu sama sekali dari kompleksnya kepribadian manusia. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Jung seperti begini. It is a critical tool for the research worker who needs definite points of view and guidelines if he is to reduce the chaotic profusion of individual experience to any kind of order. Jadi intinya dengan ada tipologi ini, kita lebih bisa menyederhanakan dari kompleksnya kepribadian kita. Di video selanjutnya kita juga akan membahas fungsi yang lainnya yang dikemukakan oleh Jung juga ya. Ada sensing, ada intuition, ada feeling, dan thinking. Jadi itulah topik yang bisa kita bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel and bye for now. Have a good one.